Eh, ini sedikit wejangan untuk Anda semua ya, yang mungkin punya problem ditinggal sama pasangan. Nah, ini terkhusus yang banyak masuk di sosmed saya itu para suami ya, para suami yang ditinggal minggat istrinya. Nah, wejangannya seperti apa? Kebanyakan yang bertanya ke saya itu, kalau kita ditinggal minggat sama istri, terus kita pengen buat istri kita balik lagi, nah itu caranya gimana kan? Ya tetap saya sarankan ya cobalah untuk lakukan putar giling ya. Tapi wejangannya di sini adalah ya, sebelum Anda menjalankan usaha tersebut ataupun melakukan usaha tersebut, ya kita sama-sama untuk introspeksi diri ya. Ketika kita ditinggal sama pasangan, artinya kan ada suatu kekeliruan dalam rumah tangga kita ya kan. Mungkin dari segi komunikasi, dari segi kita mengatur keuangan ya kan. Kan ada beberapa masalah yang bisa menimbulkan hancurnya rumah tangga ya kan, karena faktor ekonomi, kemudian ada masalah dengan anak ya, terlalu sibuknya kita dengan pekerjaan ya, dan yang paling parah adalah terjadi miskomunikasi yang nggak lancar ya. Kan masalah-masalah ini yang bisa menyebabkan hancurnya rumah tangga begitu. Nah, sebelum Anda melakukan yang namanya usaha untuk membuat istri Anda balik lagi ya, maka lakukan introspeksi itu tadi. Apa sebabnya, apa masalahnya, jadi dicari titik tengahnya, dicari jalan keluarnya gitu. Dan di lain sisi Anda juga harus merubah diri Anda sendiri. Mungkin dari sikap Anda yang mungkin terlalu keras, Anda jadi orang yang terlalu cuek ya, Anda tidak bisa menghargai pasangan ya, itu harus dirubah sebelum membuat pasangan Anda balik lagi ya. Karena kalau itu tidak dirubah, maka nanti percuma saja balik lagi ya, ujung-ujungnya nanti bisa lagi ya, karena masalahnya masih sama gitu ya. Kemudian gini juga, kadang itu ada yang banyak yang curhat ya, karena kita LDR kan, istri saya jadi TKW ya. Kalau masalah seperti itu kan pasti ada masalah lain ya, ada yang namanya faktor orang ketiga, ada yang namanya faktor kebosanan, ada yang namanya faktor kesepian, dan juga faktor miskomunikasi. Kan ada yang seperti itu, masalah-masalah yang seperti itu. Nah, kalau memang ada masalah-masalah yang seperti itu, ya dicari juga jalan tengahnya. Kenapa kok bisa kesepian? Ya, kenapa kok bisa terjadi miskomunikasi? Apakah tidak ada yang namanya keintensian ya, keintensian dalam berkomunikasi, baik melalui telepon ya, ataupun melalui pesan ya kan, melalui pesan singkat ya. Makanya saya selalu katakan, kalau lagi menjalin hubungannya LDR, sebisa mungkin kalau ada waktu langsung hubungi pasangan gitu. Jangan sibuk main HP sendiri, jangan membuat dirimu sibuk sendiri. Itu kalau yang masalah miskomunikasi. Tapi kalau masalah karena orang ketiga, nah ini. Tapi kalau masalah orang ketiga, berarti Anda harus berusaha lebih kuat, Anda harus berusaha lebih besar. Nah, contoh saja berusaha lebih besar, lebih kuat adalah dengan cara putar giling itu tadi ya. Tapi tentukan dulu apa yang Anda mampu, apa yang Anda tidak mampu. Karena kadang ada orang yang mampu menjalankan tirakat, kadang juga ada orang yang pengen terima beres gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Yang penting disesuaikan dulu masalahnya apa. Kalau bisa diselesaikan secara pribadi ya, diselesaikan dengan dua orang, maka selesaikan. Tidak perlu bantuan orang ketiga ya, tidak perlu bantuan praktisi spiritual, tidak perlu ya. Tapi kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan pribadi, dengan dua orang langsung tidak bisa selesai, maka barulah Anda cari guru spiritual untuk membantu Anda secara kebatinan gitu. Pesan saya seperti itu, sedikit nasihat. Saya harap ini bisa menjadi faktor kesadaran untuk diri kita sendiri, terkhusus untuk saya pribadi, dan juga untuk Anda semua yang menonton video saya ya. Dan saya harap kalau ada masalah apapun, diomongkan baik-baik, dicoba selesaikan sendiri. Kalau belum bisa menyelesaikan, maka barulah cari
orang ketiga untuk membantu menyelesaikannya gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.